Gereja Jago. Itulah sebutan masyarakat Kota Batu untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB yang berlokasi di Jalan Trunojoyo tersebut. Begitu melekatnya gereja ini dengan masyarakat, sampai perempatan jalan besar di sebelah timur dari gereja tersebut disebut dengan perapatan Gereja Jago. Namun, perlahan-lahan sebutan tersebut memudar, dan perempatan tersebut sekarang lebih sering disebut dengan perapatan Sanggrahan. Gereja Jago, tempat saya duduk saat ini, adalah gereja yang sudah berdiri semenjak tahun 1934 dan bahkan sebelumnya. Dahulu, gereja ini dipakai untuk beribadah orang-orang Belanda yang ada di wilayah Batu ini. Tapi lama-kelamaan, karena orang yang beribadah semakin berkurang, akhirnya tempat ini beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan arang dan juga kepingan-kepingan CD yang hitam yang dulu, kepingan CD yang dulu, dan juga dipakai untuk istal atau kandang kuda. Namun pada tahun 1934, seorang janda dari Surabaya yang mengetahui bahwa tempat ini dulunya gereja, dia merehab gedung gereja ini menjadi gereja yang seterusnya dipakai untuk beribadah, yang diserahkan pada saat itu kepada Indische Kerk, yang dalam bahasa Indonesia berarti Gereja Indonesia. Kemudian dalam perjalanannya, WEC atau World Evangelical Christian tertarik untuk mendirikan suatu yayasan penginjilan atau sekolah penginjilan di Kota Batu ini. Makanya WEC dengan bergandengan tangan dengan YPII mendirikan I3, Institut Injil Indonesia, dengan menyewa gedung gereja ini untuk berkuliah dan juga beribadah dari mulai tahun 1934 ke atas sampai atau selama 30 tahun. Nah, kemudian gereja ini baru diserahkan kepada GPIB dan diinisiasi juga untuk menjadi GPIB oleh salah seorang pendiri I3, yaitu Bapak Octavianus dan juga Bapak Christidens dan juga Bapak Ruben Takoy, untuk menjadikan umat yang hasil penginjilan I3 ini menjadi warga GPIB. Nah, mereka berinisiasi untuk melanjutkan membawa pesan ini ke Malang. Dari Malang di GPIB Immanuel Malang akhirnya disetujui. Dikirimlah beberapa orang untuk berupaya menjadikan tempat ibadah ini menjadi gereja mandiri.
gedung yang berdiri ini dan jago yang ada di atasnya masih menjadi ciri khas. Jadi kalau orang-orang bertanya di mana gereja Jago, mereka akan tahu dan menunjukkan tempat lokasi gereja ini. Tapi kalau orang bertanya di mana GPIB Margomulyo Batu, orang akan sulit menjelaskan. Kemudian dalam perjalanannya, WEC atau World Evangelical Christian tertarik untuk mendirikan suatu yayasan penginjilan atau sekolah penginjilan di Kota Batu ini. Makanya WEC dengan bergandengan tangan dengan YPII mendirikan I3, Institut Injil Indonesia, dengan menyewa gedung gereja ini untuk berkuliah dan juga beribadah dari mulai tahun 1934 ke atas sampai atau selama 30 tahun. Nah, kemudian gereja ini baru diserahkan kepada GPIB dan diinisiasi juga untuk menjadi GPIB oleh salah seorang pendiri I3, yaitu Bapak Octavianus dan juga Bapak Christidens dan juga Bapak Ruben Takoy, untuk menjadikan umat yang hasil penginjilan I3 ini menjadi warga GPIB. Nah, mereka berinisiasi untuk melanjutkan membawa pesan ini ke Malang. Dari Malang di GPIB Immanuel Malang akhirnya disetujui. Dikirimlah beberapa orang untuk berupaya menjadikan tempat ibadah ini menjadi gereja mandiri. Sebutan Gereja Jago mungkin berasal dari bentuk lempengan besi tipis yang berada di puncak atap bangunan gereja yang berbentuk ayam jago. Mungkin dari bentuk ayam jago itulah, maka kemudian masyarakat menyebutnya dengan Gereja Jago atau Gereja Jago.
Akhirnya pada tanggal 22 September 1974, gereja ini ditahbiskan dan diberi nama GPIB Margo Mulyo, Kota Batu. Nah, dari mulai tahun 74 sampai sekarang perkembangannya sudah luar biasa terjadi. Namun ciri khas Injili dan kebersamaan yang bersahaja yang ada di Kota Batu dari umat yang ada masih tetap terpelihara dengan baik. Demikian juga gedung yang berdiri ini dan jago yang ada di atasnya masih menjadi ciri khas. Jadi kalau orang-orang bertanya di mana gereja jago, mereka akan tahu dan menunjukkan tempat lokasi gereja ini. Tapi kalau orang bertanya di mana GPIB Margo Mulyo Batu, orang akan sulit menjelaskan. Jadi orang lebih mengenal gereja jago dibanding dengan GPIB Margo Mulyo Batu. Ayam jago sendiri bagi gereja tersebut merupakan simbol atau pengingat bagi umat akan sikap penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkalku 3 kali. Jago itu juga berarti tanda dimulainya hari. Kebangkitan Yesus itu terjadi pada saat subuh atau hari itu dimulai. Jago ini adalah suatu permulaan yang menandakan juga kebangkitan. Jadi orang-orang Kristen juga mengingat jago sebagai kebangkitan Tuhan Yesus dan juga tentunya memulai hari dengan semangat dan sukacita di hari kemenangan menurut orang Kristen. Pada tahun 1934, seorang janda dari Surabaya yang mengetahui bahwa tempat ini dulunya gereja, dia merehab gedung gereja ini menjadi gereja yang seterusnya dipakai untuk beribadah, yang diserahkan pada saat itu kepada Indische Kerk, yang dalam bahasa Indonesia berarti Gereja Indonesia. Nah, kemudian gereja ini baru diserahkan kepada GPIB dan diinisiasi juga untuk menjadi GPIB oleh salah seorang pendiri I3, yaitu Bapak Octavianus dan juga Bapak Christidens dan juga Bapak Ruben Takoy, untuk menjadikan umat yang hasil penginjilan I3 ini menjadi warga GPIB. Nah, mereka berinisiasi untuk melanjutkan membawa pesan ini ke Malang. Dari Malang di GPIB Immanuel Malang akhirnya disetujui. Dikirimlah beberapa orang untuk berupaya menjadikan tempat ibadah ini menjadi gereja mandiri. Akhirnya pada tanggal 22 September 1974, gereja ini ditahbiskan dan diberi nama GPIB Margo Mulyo, Kota Batu. Nah, dari mulai tahun 74 sampai sekarang perkembangannya sudah luar biasa terjadi. Namun ciri khas Injili dan kebersamaan yang bersahaja yang ada di Kota Batu dari umat yang ada masih tetap terpelihara dengan baik. Demikian juga gedung yang berdiri ini dan jago yang ada di atasnya masih menjadi ciri khas. Jadi kalau orang-orang bertanya di mana gereja jago, mereka akan tahu dan menunjukkan tempat lokasi gereja ini. Tapi kalau orang bertanya di mana GPIB Margo Mulyo Batu, orang akan sulit menjelaskan. Jadi orang lebih mengenal gereja jago dibanding dengan GPIB Margo Mulyo Batu.
GPIB di Kota Batu didirikan pada tanggal 31 Oktober 1948, yang mana pada waktu itu bernama The Protestantse Kerk in Westelijk, Indonesia, berdasarkan tata gereja dan peraturan gereja yang dipersembahkan oleh Proto Sinode kepada Badan Pekerja AM atau Algemene Moderemen, Gereja Protestan Indonesia. Nah, jago itu sendiri adalah suatu simbol dari kekristenan yang mungkin sudah jarang juga orang ingat, karena yang lebih terkenal dari simbol kekristenan adalah salib. Jago ini melambangkan dua hal. Yang pertama, penyangkalan Rasul Petrus yang berhadapan dengan Tuhan Yesus ketika dia berjanji bahwa dia akan menjadi murid yang setia. Tapi Yesus katakan, sebelum ayam jago berkokok engkau telah dan akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Jadi jago ini peringatan momen untuk orang percaya atau orang Kristen agar tidak menyangkal. Jago itu juga berarti tanda dimulainya hari. Kebangkitan Yesus itu terjadi pada saat subuh atau hari itu dimulai. Jago ini adalah suatu permulaan yang menandakan juga kebangkitan. Jadi orang-orang Kristen juga mengingat jago sebagai kebangkitan Tuhan Yesus dan juga tentunya memulai hari dengan semangat dan sukacita di hari kemenangan menurut orang Kristen. Sudah cukup lama GPIB menjadi bagian dari Kota Batu. Sudah seharusnya gedung gereja ini masuk dalam daftar bangunan cagar budaya yang tidak boleh diubah atau diganti dengan bangunan bergaya modern. Di tengah perubahan Kota Batu menjadi kota wisata yang modern, bangunan semacam ini harus tetap dipertahankan sebagai saksi sejarah.